البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-122. Masih seputar pembahasan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullahil Haram. Yang mana di balik ibadah haji tersebut mengandung faedah yang sangat besar. Di antaranya bersatunya, berkumpulnya kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia dengan berbagai macam bahasa mereka dan juga beraneka ragam warna kulit mereka, jenis mereka, namun mereka berkumpul di suatu tempat dengan pakaian yang satu, tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-muallifu asbahullah wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang diterima, haji yang bagus, yang diterima yang di dalamnya tidak ada cacatnya, terpenuhi padanya rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya, maka tidak ada balasan bagi orang tersebut kecuali surga. Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali apa? Surga. Kama jaa fis sahihain, sebagaimana yang telah datang di dalam sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju al mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah kemudian umrah yang berikutnya itu merupakan kafarah, yaitu diampuni, digugurkan dosa-dosanya terhadap apa yang ada di antara keduanya. Wal hajju al mabrur, dan haji yang diterima, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan bagi orang tersebut kecuali surga. Wa fis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga di dalam sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Artinya, barang siapa yang berhaji kemudian tidak melakukan perbuatan keji dalam ritual haji tersebut, tidak melakukan pelanggaran dan tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali seperti suatu hari atau kembali seperti hari yang dilahirkan ibunya, suci maksudnya, digugurkan, diampuni dosa-dosanya. Jadi dia seakan-akan kembali seperti awal mula dilahirkan oleh ibunya, seperti itu. Masya Allah. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullahi alaihi fi tahqiq wal idah. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah di dalam tahqiq dan juga idah, penjelasan beliau serta barakallahu fikum catatan kaki beliau, innallaha azza wa jalla aujaba ala ibadihi hajja baitihil haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas hamba-hambanya untuk berhaji ke Baitullahil Haram. Sudah kita lewati, rukun haji ada 4, rukun umrah ada 3. Rukun haji ihram, kemudian tawaf al-ifadah, kemudian barakallahu fikum sa'i, kemudian wukuf di padang Arafah. Yang sekarang ini yang kita jalani alhamdulillah yaitu puasa Arafah. Barakallahu fikum 9 Dzulhijjah.
Nah, itulah ritual yang mereka lakukan wukuf di padang Arafah. Nah, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang melakukan ritual haji di sana tidak dianjurkan untuk berpuasa, namun yang di luar yang tidak melakukan ritual haji seperti kita atau yang semisalnya, maka disyariatkan, disunnahkan untuk berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita semuanya. Yang mana keutamanya sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablah was-sanah allati ba'dah." Puasa Arafah, aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa setahun yang sebelumnya dan dosa setahun yang setelahnya. Itu keutamaan puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Adapun puasa yang beredar di kalangan orang awam, puasa Yaumut Tarwiyah 8 Dzulhijjah, tidak ada satu hadis pun yang sahih menunjukkan akan disyariatkan puasa tersebut. Yang ada itu puasa secara global masuk dalam rangkaian amalan saleh mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Paham ya? Itu masuk dalam rangkaian amalan saleh. Adapun kalau nas khusus puasa Yaumut Tarwiyah, puasa Tarwiyah 8 Dzulhijjah, itu enggak ada dalilnya. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya. Wa ja'alahu ahad arkanil Islam, dan Allah Taala menjadikan haji itu merupakan salah satu rukun Islam. Qala Allah Taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan hanya kepada Allah kewajiban atas manusia untuk berhaji. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya, mampu hartanya, mampu jiwa neraganya. Dan barang siapa yang kufur terhadap wajibnya haji, mampu kemudian tidak mau menunaikan hajinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tidak butuh terhadap alam semesta. Berikutnya, wa fis sahihain an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa haji baitil haram." Agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. 5 inti pokok. Apa yang pertama? Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullahil Haram. Ini dikenal dengan rukun Islam yang 5. Wa rawa Sa'id fi sunanih an Umar bin Khattab annahu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Laqad hamamtu an ab'ats rijalan ila hadhil amsar yanzuru kullu man kana lahu jaddah." Jaddah ini bukan nenek ya. Jaddah ini adalah orang yang punya keluasan harta. Wala yanfa'u minkal jaddu dal jadd, wala yanfa'u minka dal jaddi minkal jaddu. Oh ya. Nah, wala yanfa'u al jaddu minkal jaddi. Maksudnya apa? Maksudnya, nah barakallahu fikum, dal jaddi minkal jaddu itu maksudnya bukan kakek nenek, itu bukan. Tapi yang maksudnya apa? Harta kekayaan itu enggak bisa bermanfaat untuk menolong seorang mengentaskan dari api neraka, itu enggak bisa. Faham ya? Jadi jaddah di sini, nah barakallahu fikum, bukan nenek tapi sa'atul mal, keluasan harta. Naam. Kita lihat dulu hadisnya, walam yahud liyadribu alaihimul jizyah ma hum bimuslimin. Allahul musta'an. Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku berkeinginan untuk mengutus beberapa orang mengecek, meneliti di kampung-kampung, di negeri-negeri, karena beliau khalifah, seorang pemimpin. Nah, mengecek, meneliti, melihat setiap orang yang punya keluasan harta, kemudian dia tidak mau berhaji,
maka ditetapkan pada mereka jizyah, diambil upeti, dimintai denda. Paham ya? Nah, ma hum bil muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Ma hum bil muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya sangat apa? Tegasnya Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Nah, benar-benar masalah haji bukan perkara yang barakallahu fikum sepele, karena termasuk rukun Islam. Sampai beliau berkeinginan untuk mengutus beberapa orang utusan untuk mengecek, meneliti di kampung-kampung, di negeri-negeri, siapa yang punya keluasan harta kemudian tidak mau haji, maka diminta diambil dari mereka upeti. Nah, diambil denda atau pajak. Allahu musta'an. Wa ruwiya an Ali annahu qala, dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau berkata, man qadara 'alal hajj fatarakahu fala 'alaihi an yamut yahudiyan aw nasraniyan. Allahu musta'an. Barang siapa yang mampu untuk haji kemudian justru dia meninggalkan, tidak mau haji, maka tidaklah ada pada orang tersebut kalaupun meninggal melainkan dia Yahudi atau Nasrani. Maksudnya apa? Maksudnya dia bukan orang muslim, ancamannya berat. Paham ya? Apalagi mengingkari wajibnya haji. Wa yajibu 'ala man lam yahujj wa huwa yastati' al-hajj an yubadira ilaih. Masyaallah. Wajib atas orang yang belum haji kemudian mampu untuk berangkat haji, maka hendaknya bersegera, jangan menunda-nunda, karena orang enggak tahu apa yang akan dia hadapi oleh orang tersebut di hari esoknya. Jadi kalau sudah mampu, ada hartanya, jiwa dan raganya mampu, segera. Naam, lima ruwiya an Ibnu Abbasin, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjalu ilal hajj, yakni al-fariidah, bersegeralah kalian untuk berhaji, haji yang wajib. Karena dalam seumur hidup berapa? Sekali kewajiban bagi yang mampu. Adapun berikutnya sunnah, dia mau ngulangi enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Fa inna ahadakum la yadri ma yu'rid lah. Rawahu Ahmad. Karena sungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan barakallahu fikum menghalang-halangi dirinya di hari esok. Maksudnya sesuatu yang akan datang itu dia enggak tahu mampu lagi atau tidak untuk haji. Di saat dia mampu maka segera, jangan ditunda-tunda, karena yang namanya ujian, fitnah itu kan senantiasa ada di hadapannya. Badirul bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang ujian-ujian. Wa li anna ada'al haji wajibun 'alal fawr fi haqqi man istata'a as-sabil ilaih. Masyaallah. Dan dikarenakan menunaikan haji itu wajib secara langsung, 'alal fawr, secara langsung pada hak orang yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Li dhahiri qoulihi alaihi, li dhahiri qoulihi ta'ala, dikarenakan zahirnya firman Allah Subhanahu wa taala, lahiriah dari firman Allah Subhanahu wa taala, zahirnya apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan hanya kepada Allah kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitulul Haram. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Dan barang siapa yang kufur terhadap wajibnya haji atau tidak mau berangkat haji padahal dia mampu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak butuh terhadap alam semesta. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatih, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya, ayyuhan nas innallaha farada 'alaikumul hajja wa fahajju. Masyaallah. Artinya wahai fahujju, wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Ayyuhan nas innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju, akhrajahu Muslimun. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah kalian. Perintah al-asal fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib untuk ditunaikan perintah tersebut. Na'am barakallahu fikum. Wa qad waradat ahaditsu tadullu 'ala wujubil umrati minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah datang hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya umrah.
Kalau umrah rukunnya cuma 3 saja, tanpa wukuf di padang Arafah. Tanpa wukuf di padang Arafah. Jadi kalau tawaf, tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada', yang paling inti rukun adalah tawaf ifadah. Antum jangan malah semangat tawaf wada' kemudian lupa tawaf ifadah, enggak sah. Paham ya? Nah, karena rukun itulah yang perlu kita tekankan, janibus syai'al aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat ya rukun itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa hadisnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita wa ta'tamir wa taghtasil minal janabah wa tatimmal wudhu wa tasuma Ramadan." Masyaallah. Artinya, Islam itu, agama Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat dan berhaji serta berumrah, dan kamu mandi janabah. Sudah kita lewati pembahasannya. Mandi janabah mungkin sebabnya karena mimpi basah atau karena berhubungan badan. Wa tatimmal wudhu, dan menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan apa? Wudu. Asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Itu termasuk apa? Rangkaian daripada agama Islam. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Daruqutni min hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa qala Daruqutni hadza isnadun sabitun sahih. Naam, ini hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaihi. Wa minha, di antaranya juga adalah hadits Aisyah anna qalat ya Rasulullah hal 'ala nisa'i min jihad. Masyaallah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan juga Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih, hadis Aisyah bahwasanya beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita itu juga wajib jihad, berangkat jihad? Apa kata Rasulullah? Qala 'alaihinna jihadun la qitalun fi al-hajj wal umrah. Masyaallah. Wajib atas mereka berjihad, tapi jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa itu? Haji dan umrah. Itu pun ingat syarat yang kemarin diletakkan, disebutkan oleh siapa? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, kalau ada mahramnya. Kalau enggak ada mahramnya sabar. Jangan nekat bikin mahram palsu. Paham ya? Wah, ana mau haji nih. Lah ada mahramnya enggak ada, nekat dia. Nanti terkena dosa. Untuk masalah hajinya sah, umrahnya sah, cuman dia berdosa melanggar syariat. Apa syariatnya? Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Enggak halal bagi seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Jadi jangan nekat. Biasanya orang-orang itu kan kalau enggak punya ilmu nekat ya. Anak bikin mahram palsu, tetangganya dijadikan mahram. Paham ya? Allahul musta'an, padahal bukan mahramnya, hati-hati. Kalau enggak mampu sabar. Sebutkan kemarin kan, adapun bagi para wanita yang tidak memiliki mahram untuk apa? Untuk dia safar, maka gugur bagi wanita tersebut untuk melakukan haji dan umrah. Nah, karena berseberangan dengan syariat. Kalau nekat pun sah-sah saja, cuma dia berdosa. Melanggar apa? Melanggar barakallahu fikum syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la yajibul hajj wal umrah fil umr illa marrah wahidah. Masyaallah. Enggak wajib umrah, enggak wajib haji dalam seumur hidup kecuali sekali saja. Itu pun bagi yang mampu. Naam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakannya, yang belum pernah melaksanakan. Yang sudah melaksanakan semoga bisa mengulangi kembali. Karena ini ibadah yang sangat mulia nih ya. Ibadah yang sangat mulia. Masyaallah. Naam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hadis sahih, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-hajju marrah faman zada fahuwa tatawwu'. Artinya apa? Haji itu sekali saja. Maka barang siapa yang ingin menambah, ingin haji lagi, maka itu tatawwu'. Itu adalah sunnahnya. Dalam artian bukan perkara yang wajib tapi mustahab, silahkan tafadhol. Adapun kalau wajib itu cuma sekali saja tadi. Naam.
Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an, kata beliau, wa yusannu al-iktsar minal hajj wal umrah tatawwu'an, dan dianjurkan memperbanyak haji dan umrah secara tatawwu' mustahab kalau punya harta. Kalau punya uang, contohnya dia misalkan mampu untuk membimbing haji, memandu jamaah haji tanpa ada barakallahu perkara-perkara yang berseberangan syariat, dia mampu misalkan, dia umrah terus, haji terus enggak masalah. Paham ya? Itu juga bagus. Naam, karena ibadah yang mulia. Ya wa na'am. Lima sabata fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sebagaimana yang telah datang di dalam sahihain dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah ke umrah yang berikutnya itu adalah kafarah, penggugur dosa. Nah, terhadap dosa-dosa yang terjadi di antara kedua jarak umrah tersebut. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan bagi orang tersebut kecuali surga. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala, walil Islam rakaizu ukhra. Dan untuk agama Islam ini ada beberapa perkara yang harus diperhatikan yang lain. Paham ya? Perkara yang lainnya harus diperhatikan. Butuh tarkiz, diperhatikan. Wa illam takun fil arkan, walaupun dia bukan bagian dari rukun Islam, tapi ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Lakinnaha tu'inu ala wujudihi hayyan mutbiqan fi waqi'il muslimin. Artinya, akan tetapi perkara-perkara tersebut sangat membantu untuk terwujudkan apa? Terwujudkan barakallahu fikum kehidupan. Dengan mewujudkan tersebut, terwujudkan kehidupan yang menerapkan yang terjadi di barakallahu fikum tengah-tengah kaum muslimin. Maksudnya apa? Maksudnya ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan karena itu termasuk perkara yang bisa menolong, membantu barakallahu fikum untuk tegaknya rukun Islam. Apa itu? Minha diantaranya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Ini termasuk ciri-ciri kebaikan umat ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat. Apa kriterianya, sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang baik dan melarang dari perkara yang mungkar. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan merintahkan perkara yang ma'ruf tapi kita tidak melaksanakannya, dan berlindung dari perbuatan melarang dari kemungkaran tapi kita melakukannya. Karena itu nanti dapat ancaman di hari kiamat, dia akan berjalan berkeliling di neraka jahanam waliyadzubillah dalam keadaan menyeret ususnya terseret. Nah, ditanya, "Ya fulan, alam takun ta'mur ma'ruf wa tanhanil munkar?" Ya fulan, bukankah kamu dulu di dunia memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar? Apa kata si fulan tadi itu? Nam qala bala, tentu, bahkan aku melakukan seperti itu. Wala nam kuntu amur bil ma'ruf wala ati wa kuntu anha 'anil munkar wa ati. Ini sebabnya. Dulu aku memang benar memerintahkan perkara yang baik tapi aku enggak mendatanginya. Dan aku dulu benar melarang dari kemungkaran namun justru kami melakukannya. Ancamannya apa? Nah, barakallahu fikum, dia nanti akan disiksa di api neraka dalam keadaan berputar-putar, ususnya terurai. Wal'iyadzubillah. Itu yang apa? Yang kontradiksi. Merintahkan perkara ma'ruf tapi tidak melaksanakannya. Melarang dari perkara yang mungkar tapi dia mengerjakannya. Wal'iyadzubillah. Naam. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Artinya apa? Jangan kamu melarang dari suatu kemungkaran tapi kamu mendatanginya. Aib. Ini termasuk aib, cacat yang sangat besar kalau kamu melakukannya, sangat besar perkara ini. Maksudnya bagaimana? Kalau melarang dari perkara yang mungkar, ya kita tetap menghindarinya. Memerintahkan perkara yang baik, kita tetap melaksanakannya. Nah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad wasafa Allah Subhanahu wa taala hadhil ummah bi annaha khairu ummatin ukhrijat lin-nasi li annaha ta'mur ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Sungguh Allah taala mensifati umat ini bahwasanya umat ini merasa sebaik-baik umat, merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa?
dikarenakan umat tersebut memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kita lihat kriterianya, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang di akhir zaman yang sekarang kita saksikan, yang jujur dianggap dusta, yang dusta dianggap jujur, yang orang pengkhianat dibilang apa? Amanah. Akhirnya apa? Naiklah sosok yang dikenal Ruwaibidah. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Na'am sayati satati sanawatun khadda'ah." Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yukadzdzab fiha as-shadiq wa yusaddaq fiha al-kadzib wa yu'taman fiha al-kha'in wa yatakallam fiha ar-ruwaibidah. Qila wa ma ar-ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih ay ar-rajul jahil yatakallam fi amril 'amah wal iyad billah. Artinya apa? Akan datang di hadapan kalian tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Sekarang ini kita rasakan. Yang jujur dianggap dusta, yang dusta dianggap jujur, yang pengkhianat dibilang apa? Amanah. Dan berbicaralah di tengah-tengah di tahun tersebut ar-ruwaibidah. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma ar-ruwaibidah?" Wahai Rasulullah, siapa itu ruwaibidah? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah, yaitu seseorang yang bodoh, tidak memiliki ilmu tapi berbicara untuk kepentingan umum, berbicara untuk masyarakat yang luas. Itu hati-hati barakallahu fikum, termasuk tanda-tanda hari kiamat sebagaimana yang datang dalam Sahih Muslim. Hadisnya siapa? Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu ini sekali cabutan sebagaimana manusia dicabut nyawanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Para ulama Ahlus Sunnah diwafatkan. Sehingga apa? Tinggallah orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin, dijadikan pemimpin, dijadikan patokan sosok. Paham ya? Akhirnya ditanya pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Ternyata mereka-mereka ini sesat dan menyesatkan, wal iyad billah. Ikhwani fid din azza wa jalla, kita lihat lagi. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian para salaf, "Man arada an yakuna min khairi hadhihi ummah falyu'addi syartaha al-amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar." Masyaallah. Berkata sebagian salaf, barang siapa yang ingin menjadi sebaik-baik umat ini, maka hendaknya dia menunaikan syaratnya. Apa syaratnya? Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Mafhumnya apa mafhumnya? Kalau sudah enggak melarang dari perkara yang munkar, enggak merintahkan dari perkara yang tidak merintahkan pada perkara yang ma'ruf, berarti bukan termasuk kebaikan umat ini, bukan termasuk orang-orang yang baik dari kalangan umat ini, wal iyad billah. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena na'am barakallahu fikum kenikmatan dan juga petunjuk yang hakiki adalah mengikuti jejaknya para salaf yang mereka sumbernya akurat, sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahmatullah alaih sebagaimana dalam kitab Al-Istidkar, kata beliau apa? "Bali rusdu kulluhu fi ittiba'ihim wa tiba'is sunnah allati naqaluha wa aminu biha." Petunjuk seluruhnya itu adalah berada pada mengikuti jejaknya para salaf dan mengikuti sunnah yang mereka nukilkan dan mengikuti sunnah yang mereka amalkan. Itulah petunjuk yang hakiki. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa janibun akhar. Apa itu? Wa janibun akhar muhimmun fil Islam yajibu an yahtam bihil muslimun wa huwal jihad fi sabilillah. Masyaallah. Dan sisi yang lain yang itu merupakan penting dalam agama Islam ini, yang wajib kaum muslimin perhatian penuh dengannya, yaitu jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan slogan yang digembor-gemborkan oleh jihadiyun. Ada sedikit keributan jihad.
sedikit keributan jihad. Jihad kemana? Ke Suriah katanya. Jihad kemana? Ke Palestina katanya. Jihad apa? Allah musta'an. Jangan tertipu. Jangan tergiur dengan bujukan-bujukan arah Hamasiyun, Ikhwan Muflisun, yang mereka apa? Membikin panas suasana, membikin kekacauan, kemudian ditinggal pergi. Paham ya? Akhirnya ribut. Nah, kejadian-kejadian seperti itu banyak sekali. Di Yaman pun peperangan yang pernah kita saksikan itu tidak terluputkan dari gerak-gerik perbuatan orang-orang IM. Awal mulanya manas-manasi, mancing, kemudian nyerang pemerintah. Akhirnya pemerintah nyerang balik. Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Allahumma musta'an. Hati-hati. Al-Hamasiyun, kelompok ini kenal Hamasiyun, suka bikin panas, suka ngompor-ngompori. Dari kalangan IM jangan terpengaruh. Paham ya? Jihad itu ada aturan-aturannya, enggak sembarangan. Paham ya? Apalagi kelompok jihadiyun, bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Jangan tertipu. Walaupun jubahnya sama, jenggotnya sama, pakai sorban, bendera hitam. Bendera Panji katanya, Panji hitam katanya. La ilaha illallah. Benderanya Masya Allah. Tapi praktek amalannya mana? Yang mereka jadikan patokan mana sandarannya? Padahal Allah Ta'ala melarang apa? Melarang bunuh diri, melindungi hak-hak manusia. Mereka malah melanggar. Bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Kata mereka, takbir, Allahu Akbar katanya. Allah musta'an. Nyerbu sini. Yang mereka bunuh itu siapa? Terkadang kaum muslimin ada yang kena imbasnya. Hati-hati. Jangan tertipu barakallahu fikum. Naam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan bunuh diri-diri kalian. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyayangi kalian. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bisyai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, nanti di hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu yang dipakai untuk membunuh tadi itu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kalian menjerumuskan dengan sebab tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Jangan mengikuti alur atau arahan mereka. Kata mereka jihad, surga firdaus, pemimpinnya duduk santai, anak buahnya suruh meledak. Allahu musta'an. Padahal kalau jannah firdaus, surga apa yang kemarin kita sebutkan, dia pertama kali mencontohkan anak pemimpinnya. Lihat ini contohnya. Dia meledak itu masih bagus. Masih bagus dari siapa? Memberikan contoh kepada mereka. Tapi enggak ada seperti itu. Pemimpinnya duduk santai. Anak buahnya suruh maju depan, dikasih jubah penuh dengan bom. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum dengan kelompok-kelompok dikenal kelompok jihadiyun, Hamasiyun, jaringan Al-Qaeda atau ISIS atau yang semisalnya. Jauhi, jangan mendekat kepada mereka walaupun pakaian sama, berjenggot sama, berjubah sama, sorban, tapi yang jadikan patokan ideologi pemikirannya sama atau tidak. Itu perlu diperhatikan. Kita lihat lagi. Kata beliau, lima yatarattab alaihi min izzil muslimin wa ila'i kalimatillahi wa himayati awtanil muslimin min udwanil kafirin. Karena di balik jihad tersebut, mengakibatkan apa? Kemuliaan kaum muslimin dan tingginya kalimat Allah la ilaha illallah, dan juga ada unsur penjagaan terhadap tanah air kaum muslimin dan juga penjagaan terhadap musuh-musuh dari kalangan orang kufar. Walihada thabata bis sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, oleh karena itu telah datang dalam sahihain dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Masyaallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal tersebut, sungguh mereka telah terjaga dariku darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Ingat-ingat, hak Islam itu berarti apa? Kalau ada unsur atau ada alasan syar'i, boleh ditumpahkan darah mereka, seperti qisas, kemudian apa? Rajam, kemudian apa? Murtad. Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi perlu diingat baik-baik ya, jangan tertipu dengan kelompok-kelompok sesat
yang mengatasnamakan salafiyun jihadiyun. Di Yaman sana jihadiyun yang sekarang di Indonesia mungkin jaringan Al-Qaeda yang kalau mendunia ISIS, di Yaman sana menamakan salafiyun, bayangkan. Salafiyun namanya. Oh, jenggotnya panjang, masya Allah, jubahnya yang dipakai seringnya hitam, sorban hitam, jubah hitam, masya Allah, bendera hitam, tulisannya putih, la ilaha illallah, paham ya? Seperti itu, Muhammad Rasulullah. Bendera ISIS itu yang mereka gembor-gembornya bendera Rasulullah, panji hitam dari timur katanya. Allah musta'an, jangan tertipu. Allah musta'an, jangan tertipu. Karena apa? Karena mereka cuman apa? Modalnya apa? Modalnya hanya hamasiyun tadi itu. Modalnya hanya panas-panas, kemudian tanpa dalil. Allah musta'an. Kita lihat dikit lagi. Wa fil musnad wa jami' Tirmidzi bi isnad sahih an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam musnad dan juga jami' Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam. 6. Kepala semua perkara itu al-Islam. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya adalah salat. Wa durwatu sanamihi, dan puncak yang paling tingginya adalah al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menempuh jihad yang terakhir ini, apa yang perlu kita jihad? Jihadun nafas, jihadus syaitan, jihadul a'da. Dua perkara harus kita tempuh dulu. Kita perangi jiwa kita, tundukkan hawa nafsu kita dengan dalil. Setelah itu ada musuhnya lagi, setan. Setan itu kalau antum kalah, itu enggak akan lurus jihadnya nanti. Dia berangkat jihad tujuannya nyari apa? Ghanimah. Nyari harta, nggak lurus kan? Setan diperangi dulu sampai benar-benar kita bisa mengikhlaskan niat kita berjihad dalam rangka apa? Litakun kalimatullahil ulya. Untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat apa? La ilaha illallah. Naam. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi khutbatin khatabaha ba'dama bay'ahul muslimun, dan berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, di dalam khutbah beliau yang beliau berkhutbah ketika kaum muslimin setelah membaiat beliau, la yada' qaumun al-jihad fi sabilillah illa darabahumullah bidzil. Artinya apa? Naam, barakallahu fikum. Bidzil atau bidzil? Bidzul. Naam, artinya apa? Artinya adalah tidaklah sekelompok kaum meninggalkan jihad fisabilillah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan kepada mereka kerendahan. Ditimpakan pada orang tersebut kerendahan. Karena jihad itu penting. Ingat-ingat ya, jihadun nafas itu sangat-sangat kita perlukan. Jihadus syaitan juga perlu kita tanamkan. Jihadul a'da, kalau memang ada, berangkat. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Karena di dalam jihad itu apa? Ada hikmah yang sangat besar. Fafil jihad ihqaqun lil haqqi wa izhaqun lil batil. Di dalam jihad itu ada apa? Menegakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Wa iqamatun li syar'illah, dan juga menegakkan syariat Allah. Wa himayatun lil muslimin wa utanihim, dan menjaga kaum muslimin serta menjaga tanah air mereka. Min makaidi a'daihim, dari makar-makar musuh-musuh mereka. Intaha al-maqsud. Nam intahal maqsud bayanahu min arkani. Intahal maqsud bayanuhu min arkanil Islamil khamsah. Telah selesai apa yang diinginkan penjelasannya dari rukun-rukun Islam yang 5. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.